Buku Bahasa Indonesia Modul 1, Kegiatan Belajar 1, tentang perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk pada bagian 3. Hai rekan-rekan mahasiswa, setelah kita mengenal sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia, selanjutnya kita harus memahami fungsi bahasa Indonesia. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Lalu, sebagai bahasa negara, apa saja yang berhubungan dengan fungsi ini? Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditulis di dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Hanya di dalam keadaan tertentu, demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat kita di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Dengan kata lain, komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat berlangsung dengan mempergunakan bahasa Indonesia. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, memakai bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi pemerintah perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Penguasaan bahasa Indonesia perlu dijadikan salah satu faktor yang menentukan di dalam pengembangan ketenagaan, seperti penerimaan karyawan baru, kenaikan pangkat baik sipil maupun militer, dan pemberian tugas-tugas khusus baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, mutu kebahasaan siaran radio dan televisi perlu pula senantiasa dibina dan ditingkatkan. Baik rekan-rekan, selain sebagai bahasa resmi negara, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kecuali di daerah-daerah bahasa seperti daerah bahasa Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Di daerah-daerah bahasa ini, bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pendidikan dasar. Rekan-rekan, meskipun demikian, bahasa pengantar sekolah sebagian besar sudah menggunakan bahasa Indonesia, tidak terkecuali pada daerah-daerah yang disebutkan tadi. Lalu, bagaimana fungsi bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan dan alat pengembang kebudayaan dan iptek? Rekan-rekan mahasiswa, sebagai alat perhubungan tingkat nasional, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, alat perhubungan antar daerah dan antar suku, dan juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang latar belakang sosial budaya dan bahasa yang sama. Dewasa ini orang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia, apapun masalah yang dibicarakan, apakah itu masalah yang bersifat nasional maupun kedaerahan. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri. Di samping itu, bahasa Indonesia juga dipakai untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik melalui penulisan buku-buku teks, penerjemahan, penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan umum, maupun melalui sarana-sarana lain di luar lembaga pendidikan. Baik rekan-rekan, demikianlah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apakah rekan-rekan sudah paham dengan materi ini? Semoga semakin memperkaya ilmu rekan-rekan di bidang bahasa Indonesia.
Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari materi tentang kedudukan bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia merupakan bahasa terpenting di kawasan Republik kita ini. Penting tidaknya suatu bahasa didasari oleh 3 faktor, yaitu: pertama, jumlah penuturnya; kedua, luas penyebarannya; dan ketiga, peranannya sebagai sarana ilmu, susastra, dan ungkapan budaya yang bernilai tinggi. Penutur suatu bahasa yang berjumlah sedikit menutup kemungkinan bahasa tersebut memiliki peranan yang penting. Artinya, jika ada 2 bahasa yang satu jumlah penuturnya sedikit dan bahasa yang satu memiliki jumlah penutur yang banyak, maka bahasa dengan jumlah penutur sedikit akan kurang mendapat perhatian dari penutur lainnya. Luas penyebaran suatu bahasa menunjukkan banyak hal. Pertama, bahasa tersebut banyak disenangi oleh pengguna. Kedua, bahasa tersebut mudah dipelajari dan enak digunakan. Ketiga, masyarakat penggunanya adalah orang-orang yang memiliki wibawa, prestasi dan prestise yang tinggi, sehingga masyarakat dari luar bahasa itu berasal akan merasa bangga jika menggunakan bahasa tersebut. Sebuah bahasa menjadi sangat penting jika memiliki fungsi atau selalu digunakan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan teknologi. Hanya orang-orang terpelajar yang selalu berusaha menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik sastra maupun teknologi. Tidak dapat dibayangkan jika bahasa yang berfungsi sebagai pengembang ilmu pengetahuan tersebut tidak ada. Demikian rekan-rekan pembahasan kita tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mencintai dan menjunjung martabat bangsa dan negara menjadi kewajiban yang harus selalu dilaksanakan. Bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan satu cara menjaga martabat bangsa dan negara di hadapan bangsa-bangsa lain. Untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya, mari kita simak kembali rangkuman dari Modul 1 Kegiatan Belajar 1 berikut ini. Rangkuman. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu. Alasan bahasa Melayu digunakan sebagai dasar lahirnya bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. 2. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari. 3. Suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsafan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan bangsa. 4. Pada kenyataannya, dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Sejalan dengan pendapat Slamet Mulyana tersebut, Sujito menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia sebagai berikut. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita, Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain, meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa, sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah
terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Dan 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik rekan-rekan, demikian rangkuman dari modul 1, kegiatan belajar 1. Terakhir, rekan-rekan dapat mengerjakan latihan-latihan soal untuk modul 1. Topik kegiatan belajar 1 tentang perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Tentunya dalam modul cetak MKDU 4110 di halaman 1.12 sampai dengan 1.13. Kemudian jika telah selesai, rekan-rekan dapat mengerjakan tes formatif di halaman 1.14 sampai 1.15 untuk menguji pemahaman kalian mengenai topik kegiatan belajar 1 ini. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada pembahasan topik berikutnya di kegiatan belajar 2 tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam IPTEK dan IPTAK. Produksi Universitas Terbuka tahun 2021.